الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-Nya yang selalu bersyukur, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumikum fid dharain amin ila an qala. Qala Allah taala fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kalian menganggap diri kalian itu suci. Huwa a'lamu biman ittaqa, dialah yaitu Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui tentang siapa di antara hamba-Nya yang bertakwa. Nah, dari ayat ini kata ulama, di antaranya yang pertama, dilarang seseorang itu memuji dirinya sendiri. Artinya dia merasa dirinya itu yang terbaik. Kemudian yang kedua, merasa dirinya tadi paling benar. Kemudian membanggakan dari segala amal yang dia lakukan. Dia membanggakan apa yang sudah dia lakukan. Kemudian dalam ayat ini juga kata ulama menganjurkan kita dan mengajarkan kepada kita untuk selalu memiliki jiwa rendah hati atau tawadhu. Rendah hati akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa yang rendah hati maka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Sebaliknya, wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang sombong atau merasa dirinya itu hebat, lebih baik daripada yang lain, maka Allah akan menjatuhkan dirinya. Wada'ahu Allah. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan mewanti-wanti kepada kita semua, jangan merasa diri kita itu suci, artinya menganggap diri kita itu lebih baik daripada orang lain. Karena bisa jadi seseorang yang kita anggap remeh, yang kita kecilkan, justru itu yang menyebabkan kita sadar, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kita anggap dia itu biasa-biasa saja, bahkan kita anggap kita sepelekan, terkadang orang itu yang menyebabkan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seekor anjing itu bisa menyebabkan seseorang itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ingat siapa itu? Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, seorang ulama besar. Malam hari beliau itu jalan, kemudian bertemu dengan seekor anjing. Melihat anjing tadi, beliau angkat jubahnya. Jubah tadi disinggung-singgung. Akhirnya anjing tadi melototin kepada Imam Abu Yazid Al-Bustami. Ternyata dengan izin Allah, pada saat itu anjing itu bisa ngomong. Itu dalam mantiknya ya, dalam tarikh, dalam sejarah ceritanya, biografi beliau itu kan diceritakan begitu. Hanya anjing tadi berkata, ya Imam, kalau engkau takut najis bersentuhan dengan aku, maka aku saat ini dalam keadaan kering. Artinya gak ngefek, gak kena najis engkau. Karena dalam fikih dikatakan al-jaf bil-jaf tahir bila khilaf. Kalau yang kering dengan kering itu tidak najis, kecuali kalau basah, nah baru najis. Sekalipun demikian, kalau engkau menyingsingkan jubahmu itu karena takut najis,
engkau cuci 7 kali, salah satu daripada basuhan tadi campur dengan debu, kan begitu. Kalau dalam fikih itu kan kalau najis mughalladhah ya, namanya najis mughalladhah, najis yang besar, di antaranya najis anjing. Nah, itu cara mensucikannya kan di antaranya 7 kali basuhan, salah satu basuhannya itu dicampur dengan debu. Nah, itu kata anjing tadi, kalau engkau gara-gara itu engkau takut kesentuh aku najis, engkau angkat itu tadi jubahmu, baik, selesaikan, cuci 7 kali kemudian campur dengan debu, selesai. Tapi yang bahaya itu, wahai imam, kata anjing tadi, kalau engkau sing-singkan bajumu tadi, gamismu tadi, jubahmu tadi, karena engkau merasa lebih baik daripada aku seekor anjing, maka ini bahaya, kata anjing tadi. Walaupun engkau cuci dengan 7 telaga daripada sungai pun sekalipun, tidak akan membersihkan hatimu. Coba bayangkan. Semenjak itu Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, beliau sadar, ingat, astagfirullah, tidak mau lagi istilahnya meremehkan siapapun. Nah, itu orang ulama ya, orang besar seperti itu. Ingat kepada Allah, sadar gara-gara seekor anjing seperti itu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan engkau merasa diri engkau itu paling suci. Wa a'lamu biman ittaqa. Allah yang Maha tahu siapa di antara hambanya itu yang paling bertakwa. Kita melihat orang begini, kadang-kadang ada di hati kita, wah, enggak ada gunanya seperti ini. Omong kosong. Ada di dalam hati kita, geretek hati seperti itu. Imam Hasan Al-Basri kan, waktu itu beliau masuk ke masjid, tiba-tiba di depan masjid itu ada orang jualan, jualan rokok itu. Nah, akhirnya dalam hati beliau, ini kok jualan rokok di depan masjid? Itu aja terlintas di hati beliau, nggak layak. Tapi orang-orang mengatakan itu adalah orang soleh, orang wali min auliyaillah. Pada saat itu ya, di kota Mesir seperti itu ceritanya. Akhirnya sudah beliau masuk ke dalam masjid, tiba-tiba apa yang terjadi? Nah, ini kan cerita kenyataan gitulah, dalam biografinya diceritakan seperti itu. Beliau jadi imam, tiba-tiba hilang daripada bacaan, sampai Fatihah pun hilang dari hafalan itu. Setelah selesai, ada seorang murid dekatnya itu tanya, "Ya Syekh, wahai guru, apa yang kau lakukan? Nggak seperti biasanya. Coba engkau ingat-ingat, dari mulai pagi engkau bangun tidur sampai saat ini, apa yang kau lakukan?" Ini Al-Imam Hasan Al-Basri, orangnya nggak ego. Nah, walaupun seorang murid mengingatkan, beliau menerima. Artinya ada seorang itu dia merasa benar, akhirnya nggak menerima daripada teguran. Ada yang mengingatkan, beliau tidak. Al-Imam Hasan Al-Basri, nah beliau, oh iya, aku tuh tadi heran, ada seorang jualan rokok di depan masjid, katanya orang itu wali min auliyaillah, orang yang soleh, tapi kok seperti itu ya? Coba kita datangi, barangkali gara-gara itu semua hilang, hafalanku itu hilang semua. Akhirnya didatangi, ternyata orang yang jualan rokok tadi yang mengatakan, orang beli, dilihat di bajunya itu ada rokok segala macam di sini. Apa yang terjadi? Dia memberikan penjelasan. Kamu tahu, mereka datang ke sini membeli rokok, bukan tujuannya untuk beli rokok, tetapi apa? Untuk menghentikan daripada berokok tadi. Ternyata beliau itu mengolah rokok tadi, ada sesuatu supaya orang itu ada lagi merokok, gitu. Nah, tapi gara-gara perasaan sangka buruk itu tadi, menimbulkan itu tadi, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hilang daripada bacaan yang beliau hafal tadi. Nah, itu kan diantara penjelasan ayat ini ya. Jangan sampai kita itu merasa suci lebih baik daripada saudara kita. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Allah yang lebih mengetahui siapa di antara hambanya itu yang paling bertakwa kepadanya. Kemudian waqala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, innamas sabil 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairi al-haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas tanpa menghendaki kebenaran, maka mereka itulah orang yang mendapat azab yang pedih. Walahum adzabun
adzabun alim. Mereka mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa Aniyat bin Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala awha ilayya an tawadhu hatta yabgha ahadun ala ahadin wa la yafkharu ahadun ala ahadin. Dari Iyad bin Himar. Ini himarnya pakai ha, bukan pakai kha. Kalau pakai kha artinya lain lagi. Nah, ini pakai ha. Bin Himar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap tawadhu, rendah hati. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala yafkhar ahadun ala ahadin, dan jangan menyombongkan di antara kalian satu dengan yang lain. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qala ahli lughah, berkata ahli bahasa, yang dimaksud dengan al-baghyu di sini at-ta'addi wal istitalah, artinya melampaui batas. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada kekasihnya yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kan waktu Isra wal Mi'raj Rasulullah ditunggu oleh para anbiya, para nabi, ditunggu oleh para rasul. Shalla imam, Rasulullah dihormati. Nah, jadi imam Rasulullah. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad pada saat itu? Kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Ini padahal jelas-jelas siapa nabi yang paling mulia? Siapa yang menjadi kekasih Allah? Nabi Muhammad. Tapi tidak ada Rasulullah bangga, artinya membanggakan dirinya. Tidak ada Rasulullah merasa lebih daripada yang lain. Semua kemuliaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terkadang itu kita merenungkan, kita tafakkur, kemudian baru kita meresapi, menyadari terkadang orang yang dihina kita anggap hina, justru itu yang istimewa. Nah, ada Syekh Muhammad itu di Jawa. Beliau waktu mau pergi ke bandara, pesawatnya itu pesawat pagi. Akhirnya nginep pemalam di bandara. Pas tengah malam, jadi ini ada hajat penting, mau berobat. Akhirnya keluarlah dari hotel itu. Nah, beliau cerita sama murid sama kita itu. Ada hikmah kata beliau, ini fakta, aku melihat sendiri. Ada seorang tukang taksi, sopir taksi. Itu malam-malam dia sudah standby di bandara. Habis itu aku karena perlu hajat penting untuk ke apotek untuk berobat, aku datangi dia. Kemudian aku tanya, bisa antarin karena ada perlu yang darurat? Baik, bisa katanya. Di perjalanan, kata Syekh Muhammad itu cerita sama sopir taksi tadi, cerita-cerita. Engkau, kata Syekh Muhammad, malam-malam seperti ini apakah ada pesawat? Malam jam 3, setengah 3, jam 3 malam adalah pesawat. Kok sampai demikian mencari nafkah? Semangat betul, kata beliau. Dijawab sama sopir taksi tadi, aku tuh beliau umurnya sudah tua, 60-an gitu. Akhirnya dijawab sama beliau, aku punya anak, alhamdulillah 3 orang sudah berkeluarga semua. Kata Syekh Muhammad, terus kenapa engkau kerja begitu semangat sampai malam-malam seperti ini, engkau masih di sini? Dijawab sama sopir taksi tadi, iya katanya, kalau untuk keluarga aku mungkin nggak begitu terlalu memikirkan. Cuman kata sopir taksi tadi, di kampungku itu ada panti asuhan. Panti asuhan itu ekonominya sangat nihil, sangat minimal sekali, dan mereka kesianan memerlukan donasi. Maka aku berharap kepada Allah. Kata sopir taksi ini, coba bayangkan, ini sopir taksi. Belum tentu kita yang pakai kopiah yang ini ada rasa solidaritas seperti ini.
Akhirnya kata sopir taksi tadi, aku sisa umurku ini aku berharap kepada Allah semoga bermanfaat untuk mereka. Nah coba bayangkan, ini padahal umurnya sudah 60-an ke atas, semangatnya seperti itu. Terus kata Syekh Muhammad, engkau kenapa malam-malam kerjanya, enggak siang hari, enggak pagi hari aja? Sopir taksi tadi menjawab, aku diberikan Allah kemampuan di malam hari untuk bekerja. Karena kalau di siang hari aku nggak tahan, banyak orang. Ini orang beda-beda ya, tapi beliau melihat memang kondisinya seperti itu, bisa sopir ini kerjanya di malam hari, dan aku lebih enak beribadah kepada Allah di malam hari sambil bekerja, sambil aku berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kata sopir taksi ini, aku tidak mau memaksakan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang ditentukan Allah, walaupun kita berpalu liir di orang Banjar, kalau sudah bagiannya seperti itu, ya akan dapatnya seperti itu. Tapi kalau walaupun kita santai-santai, apa semampu kita, apa yang sudah ditentukan Allah, ya akan mendapatkan apa yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata Syekh Muhammad, dari peristiwa ini, kejadian ini beliau cerita sama murid-muridnya. Coba bayangkan, itu seorang sopir yang mana rasa di hatinya itu melebihi daripada talibul ilm, orang yang menuntut ilmu. Kadang-kadang tidak ada di hatinya itu rasa solidaritas seperti itu. Dan yang kedua katanya, dia ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak begitu ambisi dengan waktu segala macam yang diberikan Allah kemampuan di malam hari, ya sudah di malam hari dia lakukan bekerja sambil menjadi sopir taksi. Nah ini kan terkadang orang seperti itu menyadarkan kita, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa diduga. Nah ini karena semuanya itu ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Apa yang ditentukan Allah tidak lepas daripada hikmah yang terkandung di dalamnya. Kemudian wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ar-rajul halakan nas fa huwa ahlakuhum, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang berkata manusia telah binasa, maka ialah yang paling binasa di antara mereka. Apa maksudnya ini? Ada orang ini dipanggil di hadapan orang banyak, itu lihat banyak orang nang ada gawiannya menghadap aku, ya nah begitu. Nah ini kata Rasulullah SAW, justru dia yang berbahaya. Nah, akhirnya di sini dijelaskan ahlakuhum birafil kaf wa ru'ya binasbiha wa dhalika annahyu liman qala dhalika ujuban li nafsihi wa tasawwuran linnas wa ittifa'an 'alaihim. Ini maksudnya apa? Dia mengatakan seperti itu, merasa dirinya itulah kalau tidak ada maka menyebabkan orang lain itu tidak terlaksana, misalnya akan binasa. Tapi kalau misalkan orang itu mengatakan seperti itu hanya ingin syafaqah, belas kasih, kasihannya, tapi di hatinya tidak ada merasa dirinya lah yang nomor satu, ini tidak termasuk daripada orang yang takabur atau orang yang sombong. Wa amma man qala lima yara fin nas min naqsin fi amri dinihim wa qala tahazzunan alaihim wa 'ala din fala ba'sa bihi yazidin. Tapi kalau dia mengatakan seperti itu hanya sekedar cerita, kemudian rasa belas kasih kepada orang-orang tadi, tidak merasa ujub di dalam hatinya, maka tidak termasuk dari orang yang sombong seperti itu. Berkisah saja kesiannya orang-orang situ tadilah ya, nah gitu. Tapi di hatinya tidak ada merasa kalau nggak ada saya, nah itu yang menyebabkan. Nah di situ ada penyakit hati di situ. Wahakada, dan begitulah fassarahul ulama, dijelaskan oleh ulama daripada hadis tersebut. Wa fassaluhu, dan dirincikan. Wa mimman qala min al-a'immatil a'lam Malik bin Anas al-Khattabi wal Humaini wa akharuna wa qad awdahuhu fi kitabil adhkar. Dan ini penjelasan
penjelasan sudah dijelaskan dalam kitab Al-Adhkar Al-Imam An-Nawawi. Jadi kitab yang kita baca ini, yang mengarang kitab ini Imam Nawawi. Ada satu lagi yaitu kitab Al-Adhkar juga dalam hadis dan fadhailul amal juga di situ zikir-zikir. Nah, itu ada namanya kitab Al-Adhkar. Yang ini kitab Riyadhus Shalihin juga karena beliau. Ini Imam Nawawi termasuk ulama azab, yaitu ulama yang belum menikah. Kedahuluan wafat dulu beliau, tapi belum menikah. Umur beliau begitu mudanya. Presiden. Nah, akhirnya Pak, beliau ini dengan ketulusan hatinya sampai berapa sudah karangan kitab beliau bermanfaat untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Imam An-Nawawi. Suatu hari, suatu ketika beliau mau baca satu hadis. Akhirnya beliau mandi dulu. Dihadangnya oleh murid-muridnya, mandi dulu sih. Mbak mandi pakai bukur itu pakai nang lupa tuh, harum tuh. Habis itu pakai tatoyub, pakai ajar, pakai minyak wangi. Sembahyang 2 rakaat sini. Hanya membaca sebuting hadis. Coba bayangkan. Ditunggu oleh murid-murid beliau. Ditanya, ya Imam, apa yang kau lakukan ini? Beliau menjawab, aku mau baca hadisnya Nabi Muhammad, hadisnya Rasulullah. Seakan-akan aku itu berhadapan dengan Rasulullah. Maka bagaimana kalau aku dalam keadaan yang tidak layak? Dan coba bayangkan, ini daripada ta'zim, memuliakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini kan barang-barang aja sudah barang. Kecuali kalau pejabat datang atau orang-orang yang mendahi supaninya, supan, tapi kata supan membaca hadis Rasulullah, ada supan lalu Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah kita ceritakan dari Imam Bishrul Hafi itu kan gara-gara tulisan Bismillah aja. Tulisan Bismillah tergugur, cari kertas kan. Nah itu diambil sini, diberi minyak harum, diadap di tempat yang mulia di atas. Akhirnya apa? Malam hari ada suara yang mengatakan kepada beliau, laqad tayyabta ismi la utayyibannaka fid dunya wal akhirah. Kamu sudah membaguskan ngaranku, maka engkau akan membaguskan dirimu di dunia dan di akhirat. Itu gara-gara tulisan Bismillah. Al-Imam Bishr al-Hafi. Orang ini ada yang membaca bersambungkan kitab lawan batis. Kayak apa itu? Padahal di situ kadang-kadang ada ayat Al-Quran, di situ ada hadis Nabi Muhammad. Karena pahaminya, baca Yasin ini di lantai banyak lantai itu. Nah, ini perlu kita pahamkan, kita ingatkan seperti itu. Karena nggak sama ayat Al-Quran, hadis Nabi Muhammad itu kita muliakan bukan karena apa-apa, karena itu sesuatu yang mukaddas, sesuatu yang suci. Maka kita juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Ini terkait masalah Imam An-Nawawi tadi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Nah, ini ujar Allah Subhanahu Wa Taala. Fa aslihu baina akhawaykum, maka berdamailah sesama kalian. Nah, ujar Rasulullah apa? Al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim. Ini pula ayat Al-Quran. Jadi bukan hanya ada hubungan darah saja yang dianggap saudara, tetapi apa? Di sini sesama itu kalau dia orang Islam berarti dia sama saudara. Ujar siapa itu? Ujar Allah Subhanahu Wa Taala. Innamal mu'minuna ikhwatun. Nah itu. Nah, Rasulullah al-mu'min akhul mu'min. Itu sebabnya Al-Imam Muhammad al-Baqir. Jadi pada cucu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu mendapatkan informasi dari seseorang ada di kampung sebelah itu orang yang berzina. Mendengar kisah nanti itu menangis beliau, berhenti. Akhirnya orang yang ngasih berita tadi heran, loh, Imam, apakah orang itu keluarga pian? Kata beliau, enggak, bukan keluargaku, tapi itu umatnya Nabi Muhammad. Mencoba ya, umatnya Nabi Muhammad sampai begitu beliau prihatinnya. Pun kita kan urusan ini kan, ini adalah ada hubungannya lah. Dan ini beliau sedih, ikut sedih. Karena mereka juga umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya minimal kalau kita ada kawan juga paling ada berdoa.
mendoakan mudah-mudahan dia dapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang cuek, bahasa orang ini kan cuek gitu lah. Nah, inya apa kada ngurusi orang, jujur aja, bukan kau menolongi, maka kada doakan. Mudah-mudahan dia bertobat, mudah-mudahan dia dapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah, siapa yang melihat kemungkaran, dia tidak bisa menegur dengan tangan, maka dengan lidahnya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Kada kewajiban, maka dengan hati. Maksudnya apa? Doakan dia. Mudah-mudahan dapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya yang menggembirakan hati Nabi Muhammad yaitu kita saling mendoakan sesama muslim. Kita doakan saudara kita. Sampai Al-Imam Al-Ghazali yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengingatkan kepada kita, apabila kita bertemu di jalan dengan orang yang lebih tua, bayangkan di hati kita orang itu lebih dulu hidup di dunia ini, otomatis amalnya lebih banyak daripada seorang berjalan pulang ketemu lawan orang minta anung. Bayangkan jadi Imam Ghazali, inya itu masih anung, aku nang lebih tua, aku nang terbanyak dosanya daripada inya. Maka itu jadi Imam Ghazali. Tetamu kalau kenanakan halus, anak kecil itu belum ada dosanya, sedangkan aku yang paling banyak dosanya. Sampai akhirnya ketemu sama orang kafir, bayangkan, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Makanya kitab Ihya Ulumuddin karangan situ itu sampai kata ulama, seandainya ada nomor 2-nya Al-Quran, tapi tidak ada yang menandingi Al-Quran, seandainya, maka kitab karangan Imam Ghazali itu Ihya Ulumuddin itulah ya nomor 2-nya daripada Al-Quran, daripada apa yang terdapat di dalamnya itu mutiara, nasihat segala macam, daripada umur dunia wal akhirah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu wa la ta'awanu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam ketakwaan, dalam amal saleh. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan bertolongan dalam perbuatan dosa, wal 'udwan, dan permusuhan. Ini ujar Allah Subhanahu wa taala, menganjurkan kepada kita. Kemudian wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqatu wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathin, muttafaqun alaih. Ini dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, jangan ada satu di antara kalian, kata Rasulullah, saling membenci, saling menghasad. Jadilah kalian itu hamba Allah yang bersaudara, ikhwan. Dan tidak halal bagi seseorang itu dia tidak menegur gara-gara sesuatu, marah gara-gara sesuatu urusan dunia sampai lebih daripada 3 hari. Jadi orang yang meminta maaf duluan itu pahalanya lebih besar. Bukan sebaliknya, mungkinnya kada menagur berdahulu, aku kada menagurinya. Ada juga nanti itu, sampai bertahun-tahun. Nasallallahu alaihi. Mudah-mudahan kita dapat barokah sini, khususnya membaca kitab ini. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dosa ibu bapak kita, dosa keluarga kita, dosa kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, berkat kita salat subuh berjamaah, berkat kita menghidupkan syiar ya Allah Subhanahu wa taala, berkat kita berkumpul silaturahmi ya Allah. Mudah-mudahan yang sedang sakit diberikan kesembuhan, yang ada hajat dikabulkan Allah, yang ada masalah diberikan solusi oleh Allah, yang sedang di perjalanan diberikan keselamatan oleh Allah. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah dari segala penyakit hati ya Allah. Keluarga kita semua dilindungi oleh Allah dari segala fitnah dunia ya Allah. Saudara kita semua kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada ya Allah, mudah-mudahan diberikan pertolongan, diberikan keselamatan. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqamah dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah akhiri usia kita nantinya dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma
kumpulkan kita semua di syurganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ومن معنا يا الله شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اجعل لنا يا الله من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب صلى الله عليه وسلم تقضي حاجاتنا يا الله والمسلمين قريب. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من أدعية لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يا مقلب الأحوال أو الحلال والمسلمين إلى أحسن حال. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا أولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومضى واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومضى واسع الكرم.